Jamaah rahimakumullah, pada awal khutbah saya menyampaikan satu ayat dari surat Al-Ankabut, yaitu ayat terakhir. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, di surat Al-Ankabut ayat terakhir ini jelas Allah memberikan motivasi kepada kita, membesarkan hati kita dalam keadaan apapun. Marilah kita tetap di jalannya. Apalagi di masa-masa seperti ini, jangan sampai kita keluar dari aturan-aturan Allah. Karena siapa yang menempuh kehidupan sesuai dengan aturan Allah, Allah pasti akan memberikan jalan yang tidak hanya satu. Dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir ini Allah menyebutkan dengan subul. Subul itu artinya jamak, tidak hanya sabil, satu. Ada banyak alternatif jalan yang akan diberikan Allah kepada kita ketika kita betul-betul menjadi orang yang menempuh kehidupan di jalan Allah. Yang pertama yang harus kita ingat adalah mari kita dalam keadaan apapun, pertama kali yang kita sebut adalah Allah. Yang membedakan orang yang beriman atau tidak itu siapa yang disebut pertama kali. Ketika itu orang itu beriman, yang disebut pertama kali adalah Allah. Jadi yang pertama ini, jangan lupa dalam keadaan apapun yang kita ingat adalah Allah. Yang kedua, kita harus berjalan, berikhtiar dengan ketentuan dari Allah. Jangan sampai dengan keadaan musibah atau pepet itu menghalalkan orang untuk berbuat apapun. Kita tetap ada aturannya. Yang berikutnya tentu kita harus selalu berharap penuh kepada Allah. Yang namanya tawakal itu sudah berdoa, sudah berusaha, kemudian memasrahkan sepenuhnya hasil yang terbaik pada Allah. Kita tidak boleh ngarani harus ini, harus itu, kalau mendikte Allah harus itu. Minta boleh, tapi masalah nanti disampaikan, diberikan yang mana itu hak mutlak Allah. Kita boleh minta, misalnya kita pengen beli kendaraan, saya pengen beli kendaraan jenis ini, saya pengen beli motor jenis ini, saya pengen beli rumah tipe ini, boleh dalam berdoa. Tapi mengenai hasilnya, kita harus yakin bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik, yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Jadi seandainya ada nanti kita dikabulkan doanya tapi tidak sesuai dengan yang kita minta dalam doa, kita harus tetap berprasangka yang baik pada Allah. Dan di akhir ayat dikatakan bahwa Allah akan selalu beserta orang-orang yang berbuat baik atau ihsan. Apa itu ihsan? Hadis Arba'in nomor 2 dikatakan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah kebaikan yang sungguhnya adalah ketika kamu berbuat baik, diniatkan beribadah kepada Allah, dan kita merasa kita yakin menghadap pada Allah, dan kita juga yakin bahwa Allah pasti mengawasi kita. Inilah jamaah sekalian yang harus kita jaga. Kalau dalam bahasa strategi itu ada on the track. Kita jangan sampai kita out of the track, kita keluar dari track. Kita harus tetap di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kesulitan itu keluar dari alternatif berbagai macam. Tidak boleh kita terus melokro, wah serapayu ini nggak ada rezeki, nggak sampai. Saya jualan ini nggak laku, Allah akan memberikan jalan yang lain. Ini yang harus kita pegang. Mari kita awali pagi itu dengan ritual yang sederhana, dengan kebiasaan yang sederhana. Ketika kita bangun pagi kemudian menjelang subuh, banyak-banyaklah kita membaca istighfar. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 18 dikatakan ciri orang yang bertakwa adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan orang-orang yang bertakwa itu mempunyai kebiasaan banyak beristighfar menjelang subuh atau di waktu sahur. Inilah yang akan membuka banyak kemudahan kehidupan kita ketika kita mengawali dengan banyak beristighfar. Rasulullah pernah bersabda, "Man aksaru minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayiqin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang banyak beristighfar, maka satu, dia akan dihilangkan dari kesusahannya.
kesusahan akan diganti kebahagiaan. Yang kedua, kesulitan akan diganti dengan kemudahan. Yang terakhir, bonusnya adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rizki yang tiada terduga dari mana asalnya. Mungkin selama ini kita menduga, oh saya rizkinya dari pak itu, dari itu, karena dia membeli produk saya. Oh saya mendapatkan rizki dari kerumunan massa, saya mendapat rizki dari panggung dan sebagainya. Kita harus yakin bahwa Allah juga bisa memberikan rizki dari cara yang lain. Mungkin anak-anak yang muda-muda ini tahu. Sekarang kalau panjenengan tahu yang namanya YouTuber itu, kayaknya nggak kerja tapi berapa uangnya. Jadi ini kan rezeki yang dulu tidak terduga. Mungkin besok ada juga rezeki dengan cara yang lain. Kita tidak boleh menutup mata, menutup hati. Bahkan kita mengklaim nggak mungkin saya dapat rezeki karena rezeki saya yang ini sudah tutup Allah. Allah masih membuka pintu rezeki dengan cara yang lain. Itu yang harus kita yakini setiap terjadi perubahan. Saya juga pernah menanyakan, besok kalau saya sudah pensiun, anak saya masih sekolah, apakah bisa? Apakah Allah memberikan rezeki hanya dari PNS? Berapa banyak bapak-bapak kita ini setelah pensiun justru usaha dan lebih sukses? Ternyata Allah memberikan jalan yang lain. Jangan pernah mengklaim bahwa rezeki saya hanya dari ini. Kita harus yakin bahwa rezeki Allah jalannya banyak. Cuman mungkin sekarang kita belum tahu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita harus yakin dengan yang gaib, termasuk rezeki kita yang belum kita ketahui sekarang. Saya nggak tahu ya, besok kalau saya sudah pensiun itu rezekinya dari mana ya. Sekarang saya juga belum tahu loh Bapak sekalian. Tapi kita harus yakin bahwa Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Inilah yang harus kita jaga, adalah kita yakin pada Allah dan kita selalu berharap pada Allah. Kita berjalan di dalam Allah, paling tidak kita bangun memulai dengan yang baik. Dikatakan bahwa awal yang baik adalah separuh dari kesuksesan. Ketika kita mengawali pagi dengan bangun sebelum subuh, ini saya ingatkan, bangun sebelum subuh bukan hanya ritual bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan pun kita harus tetap bangun sebelum subuh. Salah satu indikator atau cara kita mengetahui puasa kita berhasil atau tidak adalah apakah kebiasaan-kebiasaan yang baik kita lanjutkan lagi di bulan Syawal dan berikutnya.